Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ii Ridwan Fauji, Parodi dari BKI, akan menyampaikan tugas daripada mata kuliah ilmu dakwah, yaitu presentasi dan memaparkan tugas makalah yang berjudul Dakwah Kontemporer Menyapa Isu Gender. Baik, Ibu dosen yang saya hormati, saya mulai presentasi pada kesempatan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan, Islam diyakini oleh para pemeluknya sebagai rahmatan lil alamin, atau agama yang menebar rahmat bagi alam semesta. Salah satu bentuk dari rahmat itu adalah pengakuan Islam terhadap keutuhan kemanusiaan perempuan setara dengan laki-laki. Ukuran kemuliaan seseorang manusia di sisi Tuhan adalah prestasi dan kualitas ketakwaannya tanpa membedakan etnik dan jenis kelaminnya. Al-Quran tidak menganut paham the second sex yang memberikan keutamaan kepada jenis kelamin tertentu atau the first ethnic yang mengistimewakan suku tertentu. Setiap orang tanpa dibedakan jenis kelaminnya dan suku bangsanya mempunyai potensi yang sama menjadi abid dan khilafah di muka bumi. Yang selanjutnya, pada era global sekarang ini, perjuangan hak-hak perempuan justru memperoleh momentumnya yang amat tepat. Menurut Ahmad Ilyas Ismail, ini disebabkan pertama karena masalah perempuan telah menjadi isu global dan internasional, seperti halnya masalah lingkungan hidup. Masalah pemberdayaan perempuan akan menjadi salah satu agenda prioritas pembangunan bangsa pada masa mendatang. Yang kedua, kita memasuki era baru abad ke-21. Kita menyaksikan akselerasi perubahan yang diakibatkan oleh kemajuan teknologi informatika dan telekomunikasi serta revolusi pengetahuan. Adapun strategi pengarus utamaan gender dalam pemberdayaan melalui dakwah. Sekarang ini kita tidak dapat mengingkari bertambahnya peluang dan kesadaran bagi wanita untuk mengaplikasikan berbagai potensi dan perannya dalam masyarakat. Modernisme dan peradaban global yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi akan mengangkat derajat kemanusiaan, kemasyarakatan dan kebangsaan sehingga manusia menjadi setara meskipun mereka berbeda secara jenis kelamin, ideologi maupun religiusitas. Perbedaan-perbedaan tersebut menjadi tidak berarti dalam proses kompetensi manusia. Melalui penguasaan iptek, manusia mempunyai nilai tambah seperti keunggulan komparatif maupun keunggulan kompetitif. Dua hal terakhir ini merupakan agenda yang amat urgent sekaligus penghargaan adanya kesetaraan global. Untuk mendukung akselerasi keberdayaan sumber daya manusia, baik perempuan maupun laki-laki di era global dapat diupayakan tiga hal. Namun demikian, dalam hal perempuan masih mengalami kondisi yang tertinggal. Penting dilakukan program afirmatif untuk kelompok perempuan. Berikut ada 3 program yang dimaksud. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilihan yang memiliki arti strategis bagi bangsa Indonesia karena proses pembangunan nasional yang harus berkesinambungan dan dinamis meniscayakan adanya sumber daya manusia yang berkualitas. Menghadapi tantangan persaingan antar bangsa yang semakin keras di masa depan, perlu mengembangkan beberapa sikap orientasi yang kondusif kepada kemajuan, yaitu A. Orientasi kepada perbuatan, action oriented. B. Orientasi kepada kualitas, quality oriented. C. Orientasi kepada tujuan, goal oriented. Dan orientasi kepada masa depan, future oriented. Yang kedua, membangun daya saing. Pada era globalisasi ini, setiap orang dituntut untuk terus mengembangkan dan memperdayakan diri agar dapat akses dan survive. Dalam era ini, setiap orang baik sebagai individu maupun secara organisasi dituntut untuk mampu menciptakan keunggulan-keunggulan. Tidak saja keunggulan komparatif, tetapi juga yang lebih penting lagi adalah keunggulan kompetitif atau daya saing.
Pada era ini, siapa yang mampu menciptakan keunggulan dan daya saing tinggi, maka ia akan keluar sebagai pemenang dalam peraturan era global. Sebagai kaum muslimin, diminta untuk selalu bersikap positif dan optimistik dalam menyikapi masalah globalisasi ini. Dalam Islam diperintahkan untuk mampu bersaing dan membangun kehidupan ini dengan baik, bahkan terbaik. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia adalah makhluk terbaik, merupakan puncak ciptaan tertinggi Tuhan. Ahsani Taqwim, surah At-Tin ayat 95. Manusia khususnya kaum beriman diperintahkan supaya bekerja dengan kualitas terbaik, ahsanu amala. Semua ini dikemukakan oleh Allah dalam bentuk superlatif yang mengandung makna dan semangat kompetisi. Bahkan untuk takwa yang ini merupakan nilai dan kualitas keberagaman tertinggi. Untuk itu, perlu mengembangkan keunggulan-keunggulan khusus yang menyangkut 3 hal. Pertama, superiority in quality, keunggulan bersaing karena kualitas dan desain yang lebih baik dibanding dengan pesaing. Kedua, superiority in customer responsiveness, keunggulan bersaing karena mampu merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat. Ketiga, superiority in innovation, keunggulan bersaing karena inovasi yang terus-menerus dilakukan. Ketiga, membangun budaya baru, etika global. Dari perspektif deklarasi global, problem yang dihadapi proses peradaban bangsa-bangsa di dunia ini adalah problem etik, yakni rendahnya kadar apresiasi terhadap etika peradaban. Islam hadir untuk menawarkan etika peradaban yang mengedepankan teosentris, kehidupan yang bertumpu pada Tuhan, bukan semata pada astroposentris, kehidupan yang berpusat pada manusia itu sendiri, yang masih dominan egoisme, kemanusiaan, rasisme, nasionalisme, sektrainisme, seksisme atau feminisme maupun maskulisme. Untuk selanjutnya, dakwah dan kesenjangan gender. Berbagai bentuk kesenjangan gender yang terjadi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat terrepresentasi juga dalam dunia pendidikan, bahkan dalam dakwah Islamiyah, bahkan proses dan institusi lembaga keagamaan seperti pendidikan, sosial, dan dakwah dipandang berperan besar dalam mensosialisasikan dan melestarikan nilai-nilai dan cara pandang yang mendasari munculnya berbagai ketimpangan gender dalam masyarakat. Secara garis besar, fenomena kesenjangan gender dalam lembaga keagamaan seperti pendidikan dan dakwah dapat diklasifikasi dalam beberapa dimensi, antara lain: 1. Kurangnya partisipasi. Dalam hal partisipasi pendidikan dan dakwah, perempuan di seluruh dunia menghadapi problem yang sama dibanding lawan jenisnya. Partisipasi perempuan dalam pendidikan formal jauh lebih rendah di negara-negara dunia ketiga di mana pendidikan dasar belum diwajibkan. Jumlah murid perempuan umumnya hanya separuh atau sepertiga daripada jumlah murid laki-laki. Yang kedua, kurangnya keterwakilan. Partisipasi perempuan dalam pendidikan dan dakwah sebagai tenaga pengajar maupun pimpinan juga menunjukkan kecenderungan disparitas progresif. Jumlah guru perempuan pada jenjang pendidikan dasar umumnya sama atau melebihi jumlah guru laki-laki. Namun, pada jenjang pendidikan lanjutan dan pendidikan tinggi, jumlah tersebut menunjukkan penurunan yang sangat drastis. Yang ketiga, perlakuan yang tidak adil. Kegiatan pembelajaran dan proses interaksi dalam kelas seringkali bersifat merugikan murid perempuan. Guru secara tidak sadar cenderung menaruh harapan dan perhatian yang lebih besar kepada murid laki-laki dibanding murid perempuan. Selanjutnya, dimensi akses adalah fasilitas pendidikan dan dakwah yang sulit dicapai atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya tanpa memiliki otoritas untuk memutuskan terhadap produk ataupun hasil maupun metode pendayagunaan sumber daya tersebut. Faktor penyebabnya antara lain kurang tersedianya sekolah menengah di setiap kecamatan, jarak yang jauh dari tempat tinggal, beban tugas rumah tangga yang banyak dibebankan kepada anak. Akumulasi dari faktor-faktor ini membuat banyak anak-anak yang cepat meninggalkan bangku sekolah dasar. Yang kelima, dimensi proses pembelajaran dan proses dakwah adalah materi pendidikan dan dakwah seperti misalnya
yang terdapat dalam contoh-contoh soal di mana semua kepemilikan selalu mengatasnamakan laki-laki. Dalam buku-buku pelajaran seperti misalnya semua jabatan formal, dalam buku semua seperti camat dan direktur digambarkan dijabat oleh laki-laki. Selain itu, ilustrasi gambar juga bias gender yang seolah-olah menggambarkan bahwa tugas wanita adalah sebagai ibu rumah tangga dengan tugas-tugas menjahit, memasak, dan mencuci. Faktor penyebabnya stereotipi gender. Yang selanjutnya, untuk itu, akhir daripada presentasi ini saya persingkat. Mohon maaf Ibu dosen. Dalam upaya pemberdayaan perempuan di era global dapat diupayakan 3 program sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan sumber daya manusia. Yang kedua, pembangunan daya saing ataupun membangun daya saing. Yang ketiga, membangun budaya baru atau disebut etika global. Untuk itu, sebagai pendakwah kaum laki-laki, perempuan perlu mengembangkan keunggulan-keunggulan, khususnya menyangkut 3 hal. Yang pertama, superiority in quality, keunggulan bersaing karena kualitas dan desain yang lebih baik dibanding dengan pesaing. Kedua, superiority in customer responsiveness, keunggulan bersaing karena mampu merespon kebutuhan dan keinginan masyarakat. Yang ketiga, superiority in innovation, keunggulan bersaing karena inovasi yang terus-menerus dilakukan. Diharapkan dengan cara 3 hal tersebut, kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki tidak berbanding jauh, sebab mempunyai kualitas daya saing ataupun menjadi saingan daripada kaum laki-laki. Itu mungkin presentasi dari makalah yang bisa saya sampaikan. Kiranya mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.